Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi dengan nikmat dan karunia daripada Allah. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat memenuhi panggilannya pada subuh hari ini untuk menegakkan sholat berjamaah sebagai tempat yang paling mulia di sisi Allah dalam ibadah sholat, yaitu sholat subuh. Maka disebut dalam ayat Maqam Mahmudah. Kemudian salawat dan salam kita harumkan kebahagiaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau mencintai kita, apalagi kita umat akhir zaman yang tidak pernah bertatap muka, tetapi beliau sangat cinta kepada kita sehingga nanti di hari kiamat beliau memanggil hamba-hamba Allah di antara umatnya, ummati ummati analah, umatun nyopatlun. Begitu cinta beliau kepada kita. Kata keikraman kepada ayahanda rohani kita, Abi Imam Masjid yang mulia ini, guru-guru kami, orang tua kami, sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini ingin Ustaz sampaikan, sebenarnya judulnya sudah dari dulu saya siapkan, yaitu rekayasa. Tapi karena di ambang pintu perjalanan bulan Hijriah, kita memasuki akhir dari perjalanan, yaitu bulan Safar. Di depan sudah Rabiul Awal. Kita pegang Pak mode teman-teman. Ini bukan Pak mode, Pak cinta. Kita menyuka cintanya cukup payah telekang. Nepegah dari Rasulullah dalam sebuah hadis, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Tibarang kaso cinta kepada sunnah lunkeun Rasulullah, orang itu telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku sudah pasti orang itu bersamaku nanti di surga. Ini kehebatan kita mencintai Rasulullah. Dengan sebab rasa cinta inilah menyata banding pengakuan dan ucapan Rasulullah, belum beriman seorang kamu jika dia lebih mencintai yang lain selain daripada aku. Ke harta, ke perumahan, ke segala-galanya. Lebih dia cintai apa yang dia miliki daripada aku, yang benar dia belum beriman. Mantan tanya tingkatnya anak-anak kalau tanya. Tapi yang tak apa juga, karena nabi fadilah yang besar lain oleh Rasulullah. Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Nyo yang tamai tanya. Roba dong kepegah Nabi 4 orang malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala Jibril, ya Muhammad, man salla alayya asra marratin fi ayyam. Hai Muhammad, siapa yang saja mau berselawat untukmu
10 kali dalam satu hari, ana akhuddu biyadihi ala sirat kalbalkil katab. Aku akan memapah kedua tangan orang itu seperti melintasi siratal mustaqim, bagaikan kilat menyambar. Nyamban kekuatan selalu. Ini badai apa yang tambuh na mempan. Tapi berselawat kepada Rasulullah 10 kali dalam satu hari. Pengakuan malaikat Jibril. Ana aquddu biyadihi ala sirat kalbalkil katab. Aku akan memapah kedua tangan orang itu melintasi siratal mustaqim, bagaikan kilat menyambar. Nyambang kekuatan selalu. Maka dipegang oleh Rasulullah dalam hadis lain, orang yang paling kikir, paling pelit adalah orang yang tidak mau berselawat kepadaku. Malah dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, saat Jibril mengucapkan gharima anfu rajulin iza zukirtu lam yusalli alayya. Celakalah umat Muhammad apabila ada sebutan selawat, maksudnya namamu di sisinya, dia tidak ikut menyahutinya. Gharima anfu rajulin, yaitu celakalah seseorang itu apabila disebut nama Nabi tidak ikut berselawat. Ini yang pertama. Yang kedua, waqala Mikail, berkata malaikat Mikail, man shalla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, barang siapa mau berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari, ana asqitu min haudika ya Rasulullah, aku akan memberikan minuman dari telaga engkau nanti ya Rasulullah. Apa telaga Rasulullah? Yaitu telaga Kausar. Apa kehebatan telaga Kausar? Sekali minum air telaga Kausar tidak pernah haus selama-lamanya. Nyambang kekuatan ia telaga Kausar. Hasil penelitian dunia hana ia yang digojib hana gerah-gerahan. Ada syekh kupi di bengah dia hukum kan boleh gerah 5 orang mana. Dia bengah hadir dengan. Ya. Maka tidak ada air yang paling hebat. Sebenarnya tingkat air 3. Yang paling hebat dan paling mulia air yang diciptakan oleh Allah, yang pertama sekali adalah air di celah tangan Rasulullah. Yang super. Yang kedua adalah telaga Kausar. Yang ketiga adalah sumur Zam-Zam. Yang kelebok yang paling hebat. Yang lain pun tanya menyoba uraceh, ya janeng uraceh, landong ngageda. Nyotor na doan jadi yukin ba uraceh. Angin tor na do ci yukin ba uraceh. Pongen mo angin ba hate ko urang Aceh leceh tak bahasa. Apam tigli rudi Samarinda, banyak ada muridnya Samarinda. Artinya Samarinda aja. Tapi kena bawa Aceh, pukul dong, pukul. Yang ini contoh, leceh lah. Tapi yang ingin kita sampaikan ini manfaat salawat pagi ini. Nyankeun malaikat Mikail, sekali minum air telaga Kausar tidak akan haus selama-lamanya. Kerja di surganya, yang ingin nanti tidak setelah minum telaga Kausar itu belum masuk surga. Belum tamu surga kagebi bagi orang yang tem ke laut, yang kerja kayak kerit-kerit ke laut. Waqala Israfil, malaikat yang nak trompet. Man shalla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad. Siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari hai Muhammad, ana asjudu lillah. Aku sujud kepada Allah. Ma yarfa'ur ra'si.
aku tidak akan mengangkat kepalaku hatta yaghfirallahu lahu, sampai Allah mau mengampuni dosa orang yang berselawat untukmu. Ini kekuatan selawat. Makanya menyaji draw punonyo. Now riyak tujuh babaki peliti anak. Tapi malaikat buat pengakuan, ana asjudu lillah, aku sujud kepada Allah. Ma yarfa'ur ra'si, tidak aku angkat kepalaku hatta sampai yaghfirallahu lahu, Allah mengampuni dosa orang yang berselawat untukmu. Yang terakhir, waqala Ibrahim, man shalla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, siapa saja yang mau berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari hai Muhammad, ana akbidu ruhahu, aku akan mencabut nyawa orang tersebut, kama yakbidu ruhun Nabi alaihi wassalatu wassalam, seperti aku mencabut nyawanya para nabi. Nyampan raih kekuatan selawat, malaikat ang dicabut nyawang gedenyo, lagi dicabut nyawang para nabi. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, sebuah nilai yang sangat besar. Maka urang cukup bengeh ke Islam, nyan dikenjeh malam. Apalagi dalam Islam, sholat qabla subuh ataupun disebut dengan sunat fajar sama dengan melebihi isi dunia ini. Yang fadilah ini demang kok tentara udah tapi bukan itu nilainya. Kannya nilai kenujuk idunya. Pajanti hijau nanti di yaumil qiyamah. Tetapi ketenangan jiwa yang paling hebat. Maka oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan, tidak ada kekayaan yang paling berharga kecuali ketenangan jiwa. Saat beliau tidur di pangkuan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ini kekuatan bahasa filosofi yang paling hebat. Itanyo tepring rumah mo tingkat modona tengen hani rumah. Bani meu glengan gede rogi babatu kena diong ba rangkang gede tengen. Pegah lau biang kaku no barangkang ka plemengan. Rumah tepring Nah, ini contoh. Maka ketenangan jiwa, harta yang paling hebat. Oh, letak dong harta tengku miliaran, anak tenang gitu. Ngeri kamu di harta. Sambo rencana ke bintang pun orangnya. Rupanya 2 kali bulan kaji ke bintang bulan. Kamu masalah, jino kapai haji bintang 7. Nah, ini persoalan. Harta dunia belum bisa menjamin. Makanya ketenangan jiwa itu sebuah kekayaan yang paling hebat. Dan ditanya pun, kalau kita lihat bahasa filosofi, walaupun itu sebuah hanya pembicaraan, itu mengandung filosofi yang paling besar. Dan contoh, mano, induk ayam dan anak ayam. Kata si anak ayam, mak, kita kok miskin kali. Apanya miskin? Nama cuma 1 ayam. Manusia lihat dengan namanya, gelarnya, semuanya ada. Ada sebutannya. Apa kata induk ayam? Anakku, bersabarlah. Manusia walaupun lagi hidup dia boleh banyak nama. Tapi begitu mati, gak punya namanya lagi. Tinggal disebut jenazah ataupun mayat. Kita kalau udah mati banyak sekali nama kita. Walaupun hidup kita tidak punya nama banyak. Mana buktinya mak? Nanti kalau kita sudah mati, ayam goreng, ayam penyet, ayam geprek, semua ayam ada.
Tapi kalau kita sudah mati, maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia dengan sebuah perjalanan hidup ini, kita hari ini masih menjadi anak sekolah dalam jamaah ini. Nyopanya terpegah, nah yang menunggu. Karena itanya belum juga jai udah. Matanya apa karaya dan karena janji belum 20 menit saya sadar diri, tapi belum puas saya membicarakannya. Insya Allah bagaimanapun kehebatan yang ingin kita sampaikan, di depan adalah bulan Maulid yang mana sama-sama kita merayakannya. Tujuannya tidak lain karena tidak ada syukur yang paling besar kecuali kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kehebatan pengabdian hamba yang paling hebat kecuali mensyukuri nikmat yang telah ada. Maka nikmat yang paling besar, laulaka ya Muhammad la khalaqas samawati wal ardh wa ma'ana. Pengakuan malaikat Jibril, jika tidak karena engkau wahai Muhammad, sungguh Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan juga tidak menciptakan aku. Kiranya inilah yang dapat kita sampaikan. Insya Allah wa makarallah akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.